Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Masjid Al-Kausar di bulan Ramadan ini. Kita akan mendapatkan ilmu dari guru kita, Ustadz Khalid, tentang apa-apa saja yang sebaiknya kita hindari selama bulan puasa. Terima kasih. Kita langsung berikan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Pak Haji Soleh selaku Ketua DKM Masjid Al-Kautsar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut berpartisipasi dalam program Ramadan di Masjid Al-Kautsar. Saudaraku yang seiman, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, dalam arti secara fisik puasa kita batal. Tetapi akan lebih penting mengetahui hal-hal yang membatalkan nilainya. Mungkin puasanya tetap sah karena kita menahan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Kita bisa, mungkin semua orang bisa, bahkan anak-anak usia 7 tahun 10 tahun pun sudah berlatih untuk tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai maghrib. Tetapi yang sering banyak dilupakan oleh kita sebagai hamba-hamba yang beriman ketika sedang berpuasa, kita lupa ada hal-hal yang membatalkan nilainya. Puasanya tidak batal, tapi nilai puasanya tidak ada. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi laisa lahu jazaun, dia tidak memperoleh balasan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini kan berbahaya. Kita pikir setiap tahun kita berpuasa pahala kita sudah banyak, tapi ketika di akhirat nanti tiba-tiba zong, loh kok nilai puasa nggak ada. Nah, rupanya ada hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa. Nabi mengatakan khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan nilai puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Ini berdusta itu memang gampang sekali. Kita, kalau kadang-kadang kalau kita bicara sama kawan, adalah dusta-dustanya sedikit. Tapi pohon di bulan puasa itu jaga betul. Maka di bulan puasa itu sibukkanlah diri kita dengan tadarus Al-Quran supaya enggak bicara, enggak ngobrol sama. Kalau sudah ngobrol sama kawan-kawan, apalagi sudah riungan begitu, pasti ada dusta-dustanya. Maka hindari berkata dusta, meskipun kepada anak-anak kita yang masih belum dewasa. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan keburukan, aib orang lain. Itu surat 49, surat Al-Hijr, jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Lalu yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu artinya mengadu domba. Mengadu domba itu gampangnya bicara ke sana begini, bicara ke sini begini, lalu dua orang ini pada akhirnya dia bertengkar, dia berantem, dia bermusuhan. Itu namanya adu domba. Jadi hindarkan an-namimah. Lalu yang keempat adalah al-yamin al-kadhibah, bersumpah palsu. Ini juga sumpah itu gampang sekali. Kita seringkali demi Allah, enggak. Kalau itu dilakukan oleh kita ketika sedang berpuasa, padahal itu dusta, sumpahnya sumpah palsu, maka bisa membatalkan nilai puasa. Dan yang terakhir, wan nadru bisyahwah, atau an-nadru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Wah, di Jakarta, apalagi kalau di Jakarta, kita keluar jalan sedikit, itu yang namanya pemandangan yang indah-indah, dipandang dosa, nggak dipandang katanya. Kata anak-anak muda, nggak dipandang katanya sayang. Padahal kalau kita memandang hal-hal yang dilarang, apalagi memandangnya dibarengi dengan syahwat
syahwat itu, keinginan besar untuk menikmati gitu, itu adalah bisa membatalkan bulan puasa. 5 hal itu harus kita hindari, baik ketika kita sedang berpuasa maupun nanti di luar puasa. Karena puasa ini hanya sebenarnya latihan untuk tidak ghibah, latihan untuk tidak namimah, latihan untuk tidak dusta, latihan untuk tidak suruh palsu, latihan untuk tidak memandang hal-hal yang dilarang, apalagi dengan syahwat di luar Ramadan nanti adalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya. Kita selalu akan coba mengingat 5 nasihat ini, yaitu nilai-nilai yang bisa membatalkan nilai puasa. Jadi perbuatan-perbuatan itu mari kita hindari dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah ini akan apabila kita terapkan akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kita secara umum dan kita semakin maju. Amin Insya ya Allah. rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita kaji kembali lagi banyak ilmu di Masjid Al-Kausar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih. Mohon doanya dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.